Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memanen biji puring yang sudah kering dan berbeda ada yang belum, sekaligus kita menyemai biar dia tumbuh menjadi hibrid baru. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsha di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu perawatan, budidaya, dan lain-lain, yang akan kita sampaikan secara tuntas, lugas, dan sesuai pengalaman kami. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memanen biji puring sekaligus kita membenihkan biar kita bisa mendapatkan hibrida puring yang baru. Jadi proses pemanenan biji puring itu tidak bisa langsung kita panen semua ya, harus kita pilih antara yang tua dan yang muda, biasanya tidak bersamaan. Ini di depan saya ada contoh biji puring yang masih muda. Tandanya adalah dia masih agak basah, masih ada warnanya ya, itu tandanya biji puring yang masih muda, tidak boleh kita panen. Oke, kalau kita geser lagi, ini biji puring yang sudah agak kering, tapi belum kering ya teman-teman. Kalau ini juga belum bisa kita ambil, tapi kalau ini sudah tangkainya mengering, ini kita bisa panen seperti ini. Oke, jadi tandanya adalah warnanya warna kulitnya itu sudah mengering, tandanya bisa kita petik, atau tangkainya yang sudah kering. Oke, ini contoh yang masih muda, ini belum lama saya silangkan ya, masih muda, belum ada. Seperti ini contohnya, tidak panen bersamaan, itu adalah satu tangkai, tidak tuanya tidak bersamaan. Ada yang lebih dulu tua, ada yang terakhir. Walaupun biasanya biji puring itu tuanya bersamaan, tapi tidak menutup kemungkinan tuanya itu bergantian. Paling sekitar maksimal 3-4 hari ya. Biasanya satu tangkai ini sudah matang semuanya. Jadi kalau misalkan hari ini sudah ada yang kering, kita panen, besok bisa ada yang panen juga, terus yang hari ketiga sampai keempat itu bisa sudah habis. Jadi kita bisa panen bergantian, atau kita kasih seludung ya, atau kasih kayak kain yang dia biar tidak jatuh kalau kita misalkan lupa wayai panen, kita belum bisa panen. Ini adalah contoh yang belum tua sempurna, tandanya dia masih putih, masih basah ya, masih basah belum kering, itu tandanya belum tua. Jadi jangan kita panen dulu, karena kalau kita panen nanti bijinya belum kering, tidak jadi dan malah jadi busuk. Jadi kalau kita panen syaratnya sudah kulitnya sudah kering. Kalau masih basah gini jangan dipanen. Ini adalah contoh puring yang sudah tua, tandanya adalah kulitnya yang sudah kering. Nanti kita ambil, kalau memang sudah tua semua kita bisa potong bunganya, tapi kalau belum kita bisa mengambilnya per satu satu biji. Ini per satu bulatan ini isinya antara 1 sampai 3. Kalau kira-kira sudah tua semua kita bisa panen semua, tapi kalau belum itu kita panennya bertahap. Bila biji sudah kita panen, itu kita saatnya membuka dari bijinya ya. Segini itu isinya antara 1 sampai 3. Ya, ini adalah contoh biji puring. Ya, ini ada 1, terus saya coba buka lagi ya. Ada 2, totalnya ada 3 teman-teman. Ada 3 biji puring dalam satu umbi. Ada juga yang cuman isinya 1 atau bahkan tidak ada isinya sama sekali. Intinya kita harus buka dulu bijinya ini, kita buka dari seludangnya, dari penutupnya, karena kalau tidak kita buka itu agak sulit kita semai.
Sekali lagi, biasanya kalau dalam satu biji, dalam satu ini buah ya, itu isinya antara 1 sampai 3. Biasanya ukurannya ada yang besar ada yang kecil, tapi itu tidak ada masalah ya. Dalam satu tangkai itu kalau bunganya banyak, itu otomatis bijinya juga nanti banyak. Kebetulan ini ada beberapa tadi ya bijinya. Ini adalah silangan dari Wharton Beauty dengan betina Wharton ya. Jantan saya pakai kalau tidak salah memakai rembulan. Jadilah biji hibrid seperti ini. Jadi di satu biji kita bisa panen beberapa biji, yang mana ada kemungkinan itu akan menjadi individu baru. Oke, untuk pembukaan biji saya percepat saja ya. Kalau sudah siap nanti kita lanjut videonya. Oke, ini sudah selesai. Saya buka dari buahnya ya. Ini dalam satu tangkai tadi totalnya ada 18 biji puring. Harapan kami ini akan menjadi 18 hibrid yang baru, karena ini adalah persilangan. Kemungkinan untuk sama dengan induknya itu kecil ya. Pengalaman kami biasanya tetap semua akan berubah dari induknya. Oke, bila sudah kita tinggal semai. Cara penyemaian, kita tinggal menyiapkan media tanam. Ini saya pakai perbandingan antara tanah 1 bagian, daun bambu 1 bagian, dan pupuk kandang secukupnya. Usahakan kalau untuk menyemai ada bagian tanah paling tidak antara 40-50%, karena tanaman puring adalah tanaman berkayu yang mana akarnya juga banyak dan dia butuh pegangan. Saran saya ada tanah paling tidak 40-50%. Plus daun bambu, saran kami diikut sertakan. Kenapa? Karena itu mendukung nutrisi dari biji puring dan ada zat anti jamurnya, yakni trichoderma. Kalau untuk pupuk kandang secukupnya, itu untuk menambah nutrisi dari media tanam. Oke, bila sudah, kita tinggal menanam ya, menyemai biji puring ini. Terus kita sebelumnya adalah kita siram dulu media tanam seperti ini ya. Kenapa? Biar posisinya madat, dia memadat, jadi saat kita semai itu akan mudah ya. Oke, seperti ini, dan media tanam juga menjadi basah. Oke, dalam satu tanaman seperti ini, satu pot ya, ini pot ukuran 15, itu bisa tanam banyak biji, karena prosesnya besok pemisahan itu setelah tanaman tumbuh saja. Boleh satu pot satu-satu silahkan, tapi kalau saya mending saya barengkan gini. Nanti kalau sudah tumbuh ada daun 1-2 baru kita pindah. Oke, ini kita buat lubang ya, paling tidak ada jarak sekitar 1-2 cm. Oke, iya, bila sudah kita masukkan biji puring itu ya ke masing-masing lubang. Ini biji sudah saya masukkan ya ke lubang, masing-masing lubang, kelihatan ya teman-teman. Terus kita tutup ini lubangnya. Kita proses seperti ini paling membutuhkan waktu 2 bulanan ya, untuk dia tumbuh menjadi tanaman yang baru. Setelah itu baru kita pindah ke tempat yang lain atau polybag atau pot yang lain. Setelah sudah, kita tinggal siram saja. Oke, ini karena kita pakai tanah dan humus daun bambu, biasanya kelembabannya terjaga.
Jadi kita tidak perlu sering-sering menyiram. Oke, nanti kita tunggu saja, paling sekitar 2 bulan ya pengalaman saya. Kita bisa pindah ke pot satu-satu dan kita bisa mulai menjemurnya. Ini teman-teman, seperti ini jangan kita jemur full matahari ya. Kalaupun kena matahari boleh, tapi jangan terlalu lama karena masih dasarnya bibit baru. Saran saya tetap ada di bawah paranet atau di bawah UV atau di bawah di pinggir rumah atau di bawah pohon ya. Tapi usahakan cahaya tetap bisa masuk walaupun cuma remang-remang. Yang jelas sudah jangan sampai terkena matahari full total dari pagi sampai sore. Itu pengalaman saya kurang bagus untuk pertumbuhan puring sendiri. Kalau terkena pagi saja itu nggak ada masalah, atau cahaya yang cukup juga tidak ada masalah. Oke, nanti kalau sudah tumbuh kita bisa pindah ke pot satuan ya, seperti ini. Kita bisa pindah yang seperti ini ya, satu-satu. Sekaligus kita menyeleksi mana tanaman yang nanti bagus untuk jangka panjangnya. Di depan saya ini ada contoh tanaman puring ya, yang saya semai dari biji. Ini adalah hibrid dari betina telur dengan jantan rembulan. Memang teksturnya dia tidak menyerupai induknya ya telur. Dia juga tidak begitu menyerupai dari rembulan. Warnanya juga masih belum stabil. Biasanya kalau pengalaman saya, kalau warna seperti ini, dia keluar warna kuning di awal seperti ini, dia adalah tipe tanaman puring berwarna cerah. Kalau dari awal hijaunya full, dia tidak ada bercak-bercak sama sekali, ada kemungkinan saat dewasa dia kurang begitu menampilkan warna. Ada kemungkinan nanti kalau dia besar itu warnanya monoton ke arah biru atau hitam, atau merahnya kurang cetar ya, jadi agak hitam ke arah hitam-hitaman. Biasanya kalau saya itu warna-warna yang seperti ini yang sudah keluar itu saya prioritaskan, nanti warnanya kemungkinan akan bagus. Oke, jadi dari tadi sini ya, di sini kita semai. Bila ini sudah tumbuh, kita pindah satu-satu seperti ini ya. Kita pindah satu-satu seperti ini, terus kita seleksi ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pindah ke tempat yang lebih besar juga boleh. Mulai diperkenalkan dengan matahari, walaupun tidak full 100% dari pagi sampai sore, tapi sudah mulai kenal matahari biar warnanya keluar. Oke, kita tinggal menyematkan nanti nama kalau memang tanaman sudah besar. Pengalaman kami, dia perform akan bagus itu saat umur di atas 8 bulan. Itu performa daun bagus, warna sudah kelihatan mana yang hibrid bagus, mana yang enggak, nanti sudah kelihatan. Tinggal kita menamai tanaman puring ini dengan nama kita. Saya ada beberapa tanaman di belakang rumah ya, yang itu hasil persilangan juga, tapi ini adalah contoh ya bagaimana caranya kita panen dan menyemai. Ingat, kalau di puring itu dia yang sudah menyilangkan yang punya hak untuk menamai. Semakin banyak penyilang akan semakin banyak jenis baru yang mana akan menambah dari varietas puring itu sendiri. Di Jogja sendiri banyak sekali penyilang-penyilang puring ya. Bahkan di luar Jogja juga banyak, terutama Kediri, Jawa Timur itu juga banyak. Dalam satu tangkai saja, satu tangkai bunga yang tadi ya, ini masih sedikit hitungannya, cuma ada 18 biji ya. Kalau sebelumnya saya satu tangkai itu ada sekitar 100 biji. Ini salah beberapa contohnya. Jadi ada sekitar 100-an biji, itu cuma dari satu tangkai. Bisa banyak banget karena memang biasanya tangkai bunga itu kan tergantung dari suburan. Kalau semakin subur, bunga semakin banyak, bijinya juga semakin banyak. Kebetulan tadi ini saya ambil memang pas posisinya dia agak ternaungi, sehingga biji kurang maksimal tumbuhnya. Kalau saran kami menyilangkan puring itu usahakan yang dia memang tipe warna atau daun eksotik. Biasanya
ke depan kita bisa mengharapkan hibrida baru yang jauh lebih baik. Oke, jadi tadi saya simpulkan lagi ya, kita bisa mendapatkan hibrida baru dengan cara mengawinkan biji puring dengan jantan dan betina yang sebelumnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nanti tinggal saya kasih link deskripsinya bagaimana cara menyilangkan. Itu dalam waktu kurang dari 1 bulan, 3 minggu ya sekitarnya, kita bisa mendapatkan biji yang sudah saya semai ini. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu ya saya menyilangkan, terus saya hari ini sudah dapat bisa menyemaikan. Saya berikan tutorial pada teman-teman. Di sini kita tingkat perlu kesabaran ya, kita butuhkan, karena untuk menumbuhkan seperti ini waktunya juga lumayan lama. Kalau sudah kita pindah ke pot yang besar itu biasanya akan cepat ya, tapi kalau masih kecil dari biji kita semai sehari seperti ini, itu waktu juga agak sedikit lama ya, paling tidak 1-2 bulan baru mulai keluar warna-warnanya seperti ini. Oke, ini beberapa contoh warna yang tidak keluar. Nanti kalaupun tidak lolos seleksi, biasanya saya pakai untuk batang bawah. Kalau lolos seleksi, kita bisa perbanyak dan penyematan nama baru. Oke, mungkin itu saja video kali ini, bagaimana cara menyemai biji puring sehingga bisa mendapatkan hibrida baru. Jangan lupa subscribe dan follow akun kami dengan nama yang sama, Aska Garden Indonesia, di Facebook dan YouTube untuk mendapatkan update informasi yang terbaru. Sekian saja dari kami, bila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.